Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kami. Pernah nggak sih kalian bayangin gimana jadinya kalau pahlawan super sekuat Superman juga bisa kena burn? Hari ini kita akan mengintip kehidupan pribadi Clark Kent. Maksud saya Superman yang ternyata nggak seindah yang kita kira. Bayangkan ini, Superman lagi duduk di sofa empuk, bukan di atas gedung pencakar langit, tapi di ruang terapi. Dia lagi curhat sama terapisnya. Dok, katanya, saya ini lelah. Setiap hari harus menyelamatkan kucing dari pohon, menghentikan meteor, sampai membetulkan jembatan yang mau runtuh. Kapan saya bisa liburan dengan tenang? Semua orang mikir dia itu sempurna. Padahal, terakhir kali dia coba liburan ke Bali, baru aja mau nyicipin es kelapa muda, ada panggilan darurat, pesawat komersial mau jatuh di atas Samudra Hindia. Liburan batal, es kelapa nggak jadi diminum. Tekanan jadi pahlawan super itu nyata, teman-teman. Rasanya kayak dikejar deadline skripsi. Tapi setiap hari dan taruhannya, nyawa seluruh kota. Dia pengen banget sekali-sekali bisa santai, nonton serial seharian tanpa diganggu alien yang mau invasi. Tapi ya, namanya juga Superman. Setelah sesi terapi yang melelahkan, Superman memutuskan untuk mengubah gaya hidupnya. Dimulai dari yang paling dasar. Diet, biasanya kan dia makan apa aja kuat. Tapi kali ini, dia mau coba jadi super sehat. Dia beli brokoli, bayam, kale, semua yang hijau-hijau. Dia coba bikin smoothie, tapi rasanya malah kayak rumput yang baru dipotong. Setelah 3 tegukan, dia nggak tahan lagi. Persetan dengan diet, pikirnya. Dengan kecepatan super, dia terbang ke warung burger langganannya dan pesan triple cheeseburger dengan ekstra kentang goreng. Saat makan, dia merasa bersalah, tapi juga sangat bahagia. Tapi, ada satu momen diet ekstrem yang gak akan pernah dia lupakan. Demi asupan serat alami, dia coba makan sebatang pohon. Ya, sebatang pohon utuh. Dia pikir, kalau Popeye bisa kuat karena bayam, masa aku gak bisa kuat karena pohon? Ternyata dia salah besar. Pohonnya terlalu keras, bahkan untuk gigi supernya. Akhirnya, dia malah sakit perut seharian dan harus minum obat pencahar dosis gajah. Pelajaran yang didapat, jangan makan pohon, bahkan kalau kamu Superman sekalipun, merasa gagal dalam diet. Superman mencoba peruntungan di dunia kerja kantoran. Dia pikir, mungkin ini yang kubutuhkan, rutinitas yang normal. Dia pun melamar kerja sebagai Clark Kent, jurnalis junior di Daily Planet. Pagi-pagi dia pakai jas, dasi, dan kacamata tebalnya. Di hari pertama, dia langsung bikin heboh. Tugas mengetik laporan 50 halaman, diselesaikannya dalam 30 detik. Telepon yang berdering di seberang ruangan, dijawabnya sebelum orangnya sempat berdiri. Masalah muncul saat dia bertemu bosnya, Perry White, yang super galak dan gak tahu sama sekali kalau karyawan barunya ini bisa mengangkat gedung. Perry malah memberinya tugas super yang super membosankan. Menyusun clipping koran. Dari 10 tahun terakhir, Superman menatap tumpukan koran setinggi gunung itu dengan putus asa. Di luar jendela, dia bisa mendengar sirine mobil polisi, teriakan minta tolong, dan mungkin sedikit invasi dari planet lain. Godaan untuk merobek kemejanya, memperlihatkan logo S di dadanya, dan terbang menyelamatkan hari itu sangat besar. Tapi dia bertahan. Dia duduk manis di mejanya, berjuang melawan kantuk di tengah rapat mingguan yang membahas soal efisiensi penggunaan tinta printer. Ini mungkin tantangan terberat yang pernah dia hadapi, bahkan lebih berat dari melawan Doomsday. Karena kehidupan kerja kantoran terasa begitu monoton. Superman berpikir mungkin cinta bisa jadi solusi. Dia pun mencoba peruntungan di dunia kencan. Melalui aplikasi kencan, dia bertemu dengan seorang wanita normal bernama Sarah. Kencan pertama mereka di sebuah restoran Italia yang romantis.
Superman berusaha keras untuk bersikap normal. Jangan terbang, jangan pakai penglihatan X-ray, dan yang paling penting, jangan bengkokkan sendok, bisiknya pada diri sendiri. Tapi tentu saja, semuanya jadi kacau. Saat bingung mau pesan spaghetti atau lasagna, dia berpikir terlalu keras sampai sendok di tangannya bengkok jadi bentuk spiral tanpa dia sadari. Sarah menatapnya dengan heran. "Wow, kamu kuat juga ya," katanya sambil tertawa canggung. Puncaknya adalah saat Superman, karena merasa bersalah, memutuskan untuk jujur. "Sarah, ada sesuatu yang harus kamu tahu. Aku Superman." Dia berharap Sarah akan terkesan, tapi reaksi Sarah di luar dugaan. Dia malah cemas. "Jadi, kamu nggak pernah punya waktu buat Netflix and chill down? Kalau kita lagi nonton film, terus ada perampokan bank, kamu bakal langsung pergi gitu aja? Aduh, aku nggak siap punya pacar yang terlalu sempurna dan nggak bisa diajak malas-malasan." Kencan itu berakhir dengan canggung. Dan Superman pulang ke rumah sendirian, merenungkan nasibnya yang rumit. Punya kekuatan super ternyata nggak menjamin kehidupan cinta yang mulus. Frustrasi dengan pekerjaan dan cinta. Superman mencoba mencari kebahagiaan dengan cara lain, menggunakan kekuatannya untuk hal-hal sepele sehari-hari. Dia pikir, kalau punya kekuatan tapi nggak dipakai buat bikin hidup lebih mudah, buat apa? Jadilah dia memulai petualangan absurdnya. Suatu pagi, dia kehilangan kunci apartemennya. Daripada membongkar seluruh isi tas, dia pakai penglihatan X-ray-nya. Niatnya cuma mau lihat isi tas, tapi malah tembus sampai ke apartemen tetangga. Dia jadi tahu kalau tetangganya punya koleksi patung kucing yang sangat banyak dan suka menyimpan kaos kaki kotor di bawah sofa. Agak canggung sih, di lain waktu, dia terjebak macet total saat mau beli kopi. Karena nggak sabaran, dia memutuskan untuk terbang. Cuma beberapa meter di atas jalanan, sekadar buat menghindari lampu merah. Tapi nasib sial, dia malah masuk ke dalam awan tebal dan kehilangan arah. Dia harus menyalakan GPS di ponselnya untuk bisa kembali ke jalan yang benar. Orang-orang di bawah menatapnya dengan aneh, melihat Superman terbang sambil memegang ponsel dan mengikuti arahan suara. Dalam 100 meter, belok kanan. Sungguh memalukan. Dia juga pernah mencoba menggunakan napas bekunya untuk mendinginkan sup yang terlalu panas, tapi malah berakhir membekukan seluruh isi mangkok beserta mejanya. Mengendalikan kekuatan super untuk hal-hal kecil itu lebih sulit daripada menghentikan kereta yang melaju kencang. Setelah melalui berbagai macam cobaan hidup yang aneh dan lucu, mulai dari diet pohon, rapat membosankan, sampai kencan yang gagal, Superman akhirnya duduk termenung di atap apartemennya. Dia memandang matahari terbenam yang indah di atas kota metropolis. Secangkir kopi hangat yang suhunya pas ada di tangannya, dia akhirnya sampai pada sebuah kesimpulan. Hidup ini bukan tentang memilih antara menjadi pahlawan super atau menjadi manusia biasa. Bukan juga tentang menjadi sempurna sepanjang waktu. Mungkin kuncinya adalah menemukan keseimbangan. Menyelamatkan dunia itu penting, tapi menikmati secangkir kopi saat senja juga tidak kalah penting. Dia menyadari bahwa dia tidak harus memilih. Dia bisa menjadi keduanya. Dia bisa jadi simbol harapan bagi dunia, sekaligus jadi pria yang kadang-kadang gagal diet, benci rapat, dan canggung saat kencan. Dan itu tidak apa-apa. Sambil tersenyum, dia menyeruput kopinya dan bergumam pada dirinya sendiri. Kadang, hidup super juga butuh waktu untuk santai. Dia memutuskan untuk mengambil cuti singkat, mungkin sehari atau 2 hari. Dunia mungkin masih akan membutuhkannya. Tapi untuk malam ini,
Biarkan saja dunia berputar tanpa campur tangannya. Karena pahlawan super pun butuh istirahat. Terima kasih sudah menonton petualangan aneh Superman hari ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita unik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.